Baik, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman semua. Selamat tahun baru ya. Kita ketemu lagi di webinar Hypnocoach Name pertama di tahun 2026. Nah, di webinar ini seperti biasa kita akan membahas apa itu energi nama. Kenapa nama itu bisa mempengaruhi rezeki, karir, jodoh, dan berbagai aspek di dalam hidup kita, gitu ya. Nah, salam kenal bagi yang baru kenal. Saya Prabu yang akan memandu webinar kita pada malam hari ini. Biasanya ketemu di WhatsApp dan sekarang kita bisa tatap muka langsung, gitu ya. Dan malam hari ini kita beruntung banget karena kita akan ketemu master nama nih. Namanya Pak Ananta Wajendra. Kita mau sapa-sapa dulu ya. Halo Pak Jendra. Halo bro, bro Prabu. Suara. Oke, nah Pak Jendra ini sudah berpengalaman sekali ya di bidang analisa nama dan sudah hampir 10 tahun dia membantu banyak sekali orang. Udah ribuan kliennya yang terbantu dari mengubah namanya dari yang tadinya hidupnya susah jadi lebih baik. Gitu ya. Nah, dan malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama Pak Jendra. Mumpung ini di awal tahun ya, tahun 2026, bagaimana kita bisa punya tahun yang gemilang dan tahun-tahun ke depannya juga kita tetap uh, punya hidup yang lebih baik ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aku kasih waktunya aja ke Pak Jendra. Silakan Pak Jendra. Oke, terima kasih bro Prabu. Oh, ini dandanan saya agak agak keren dikit ya, soalnya habis ada seminar Upacara juga. ya. Wis, mantap. Nah, jadi ada seminar ACN juga, cuma yang offline gitu. Jadi mepet nih waktunya sebetulnya, tapi karena kita sudah jadwalkan untuk Zoom, ya udah gitu. Nah, jadi selamat tahun baru buat teman-teman yang sudah hadir. Apa namanya? Semoga di tahun ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada 2025 ya. Karena memang eh, tahun ini cukup menarik sih sebetulnya. Energi yang bergejolak di tahun ini juga cukup besar gitu. Jadi bagi yang punya nama bagus akan dapat booster bagus, tapi bagi punya nama buruk akan mengenaskan. Kabar buruknya gitu. Jadi ya, jadi bagi yang hadir di Zoom ini, di Zoom pertama HCN pada malam hari ini, sebetulnya ini titik balik di mana teman-teman harus lebih bisa memperbaiki energinya gitu sebetulnya ya. Nah nanti sesuai dengan topik kita akan bahas di slide ini. Seperti biasa, seperti saya janjikan di 2025 kemarin bahwa Zoom HCN akan sedikit berbeda eh, di kedepannya karena kita akan membahas topik-topik yang akan berbeda tentang eh, seputaran dari nama, energi, dan kehidupan gitu ya. Suara saya udah oke kan, bro? Oke, Oke Pak, suaranya mantap. sebentar ini bahas komen nih, saya yang sepi ya. Nah, justru sepi itu bagus gitu, karena berarti orang-orang yang datang itu pilihan gitu. Karena nggak semua orang bisa dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Gitu. Itu udah rumus piramid soalnya. Ya, jadi kita lanjut dulu. Saya mau share screen. Oke, seperti topik yang akan kita bahas hari ini adalah kunci nasib 2026. Identitas yang kamu pakai sekarang menentukan hidupmu setahun ke depan. Tuh. Sebetulnya bukan hanya setahun ke depan, tapi selanjutnya juga akan terpengaruh gitu. Ya, nah, saya tidak tahu latar belakang Anda hadir di Zoom ini, jadi eh, apapun itu, intinya selama Anda punya identitas, selama Anda punya nama, nah informasi ini wajib Anda dengarkan, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, eh, apa itu identitas? Pertanyaan itu dulu. Jadi saya nggak tahu apa yang Anda tahu tentang identitas, tapi ini saya akan bahas versi HCN ya. Jadi identitas itu bukan sekedar nama di KTP.
bukan sekedar profesi, misalnya ada seorang dokter, pedagang, karyawan, bukan hanya sekedar gelar pendidikan gitu, atau status sosial, atau jabatan atau pencitraan. Itu hanya lapisan luar saja, teman-teman, dari apa yang disebut identitas. Itu orang mungkin menganggap di luaran sana itu sebagai identitas, tapi itu hanya lapisan luar dari diri Anda gitu. Nah, identitas dalam versi ACN itu adalah seperti kode dasar gitu ya, yang menentukan bagaimana hidup memperlakukan kamu gitu. Nah, apapun usaha Anda, apapun doa yang Anda lakukan selama ini, saya yakin semua orang berdoa, betul ya. Jadi diajarkan dalam semua agama bahwa kita harus berdoa, dan saya yakin doanya pasti bagus-bagus gitu. Kan nggak mungkin Anda berdoa jelek gitu kan, nggak mungkin ya. Saya belum pernah dengar sih orang berdoa jelek. Terus apapun strategi hidup Anda, apapun keputusan sadar Anda, yang saya maksud adalah keputusan logis Anda, logika Anda. Identitas itu bekerja sebelum itu semua, teman-teman. Ya, identitas bekerja sebelum usaha, sebelum doa, sebelum strategi, sebelum keputusan sadar Anda. Karena identitas adalah filter dari realitas. Jadi sebelum itu semua yang Anda lakukan, identitas ada di awal dari semua itu, teman. Ya. Jadi, identitas itu adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama yang dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu, gitu ya. Jadi ini versi HCN. Jadi kalau saya tidak paham versi yang lain ya, tapi yang saya pahami dari apa yang saya pelajari dari guru-guru yang saya sudah temui, jadi saya rangkum menjadi seperti ini gitu lah. Oke. Nah, cara kerja identitas dalam hidup itu bagaimana? Jadi urutannya seperti ini. Jadi identitas, energi, nasib, dan kejadian. Jadi bukan usaha sama dengan nasib, bukan gitu. Bukan doa sama dengan nasib, enggak seperti itu konsepnya. Tapi adalah identitas dulu, baru semua yang lain akan mengikuti. Jadi bisa dipahami ya. Jadi saya berusaha gitu, terus menentukan nasib saya. Enggak gitu. Saya berdoa menentukan nasib saya. Enggak. Saya tanya. Sekarang buat sebagai bukti nyata, saya tanya buat teman-teman yang hadir di Zoom ini. Dari kecil sampai umur Anda sekarang, saya nggak tahu umur Anda sekarang ya. Tapi berapa doa yang sudah Anda panjatkan dan berapa yang terwujud. Ya. Jadi berarti jika hanya di bawah 10% yang terwujud dari semua doa-doa Anda, berarti ada yang perlu Anda tanyakan dari doa-doa tersebut gitu. Nah, ini makanya kenapa saya katakan bahwa identitas dulu baru semua yang lain mengikuti. Karena mungkin selama ini Anda belum paham atau belum dikasih informasi bahwa ternyata ada identitas sebelum doa atau ada identitas sebelum usaha gitu, teman-teman. Ya. Nah, kenapa identitas sangat kuat? Ya, kenapa? Anda sadar nggak sih, setiap hari itu selalu dipanggil, gitu. Bener nggak? Ya kan? Anda sadar nggak sih, sadar tidak sadar ya, nama Anda itu selalu dipanggil, gitu. Entah Anda sadar atau tidak sadar. Dan itu juga diucapkan oleh orang lain. Anda kerja ke kantor, Anda dipanggil, betul ya? Bos manggil Anda, manggilnya pakai apa? Pakai nama, betul ya? Ada nggak sini yang dipanggil bosnya nggak pakai nama? Hehe, sini-sini gitu. Ada ya? Pasti dipanggil gitu. Nah, terus karena sering dipakai, itu pasti masuk ke alam bawah sadar Anda. Karena repetition is a mother of skill. Ya, kata salah satu motivator Indonesia, repetition is a mother of skill. Gitu kan. Nah, terus membentuk cara pikir dan bertindak. Mengundang jenis kejadian tertentu. Itulah identitas. Gitu, teman-teman. Itulah kenapa sangat-sangat kuat dalam diri Anda. Oke. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Ada dua orang sama-sama pintar, dua orang sama-sama rajin, dua orang sama-sama berdoa. Ya, mungkin Anda bisa contohin ke teman-teman Anda. Mungkin ada satu teman Anda yang rajin, ada satu teman Anda yang malas gitu. Nah, yang satu hidupnya naik perlahan-lahan tapi stabil, sering ditolong orang, dan peluang datang lebih dulu gitu. Terus satunya lagi, sering mentok, konflik berulang, rezeki datang tapi bocor gitu. Sama-sama mereka melakukan aktivitas yang sama gitu. Sama-sama pintar.
sama-sama rajin, sama-sama berdoa. Tapi kenapa mereka bisa menghasilkan hasil yang berbeda? Nah, jadi perbedaannya kan bukan di usaha, betul? Tapi perbedaannya itu ada lebih di identitas yang mereka bawa. Nah, ini yang perlu kita sadari sebelum Anda melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang buang-buang waktu, teman. Ya, kenapa saya bilang buang-buang waktu? Karena saya secara pribadi itu sangat menghargai waktu. Itu kenapa HCN selalu bikin acara on time, teman-teman. Karena saya sangat menghargai waktu. Karena mesin waktu masih ada di lagunya Budi Doremi gitu, mesin waktu. Jadi mesin waktu itu belum ditemukan, teman. Kalau sudah ditemukan, saya akan hapus semua keilmuan HCN di muka bumi ini. Karena tinggal bola-balik aja kan. Gampang itu kalau mesin waktu ditemukan. Nggak usah kita lah teori-teori apa gitu, nggak usah. Cukup balik kembali ke 10 tahun yang lalu, Anda beli Bitcoin, Anda beli apa, udah sekarang mati hidup. Nah, peran nama dalam identitas apa? Dalam HCN, saya akan bahas dalam eh, form HCN aja. Nama itu adalah pusat identitas, teman-teman. Ya, jadi dalam makna itu ada makna tentunya, dalam nama ya ada makna, ada getaran bunyi, ya, ada struktur huruf, ada pola energi. Saya masih ingat waktu saya belajar di salah satu universitas metafisika dari Malaysia, saya belajar namanya mantra waktu itu. Ya ternyata pengucapan mantra itu berbeda. Kalau Anda ucapkan dengan nada seperti ini dan atau Anda ucapkan dengan nada seperti ini, itu berbeda. Jadi waktu itu saya baru sadar, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini dalam mengucapkan mantra itu salah. Ternyata mantra adalah password. Jadi begitu Anda salah ucapkan, maka tidak akan terbuka gitu konsepnya. Nah itulah getaran yang disebut dengan bunyi. Ya. Jadi nama itu bukan hiasan, nama adalah perintah hidup. Jadi kalau Anda selama ini aja berpikir bahwa nama itu hanya sebagai apa ya arti gitu, misalnya nama Anda A artinya ini itu belum, karena nama itu ada empat makna, getaran, dan struktur huruf, pola energi di situ. Ya, jadi di sini bahkan saya tidak sebutkan arti gitu, karena arti itu hanya buatan manusia, ya. Karena satu nama bisa artinya bermacam-macam, betul. Jadi satu arti di daerah ini, di daerah itu bisa itu, beda-beda. Nah, dalam Chat Yoga Upanishad ini dalam Weda dikatakan bahwa nama adalah dasar segala sesuatu. Melalui nama, sesuatu menjadi ada, dikenal dan memperoleh keberadaannya. Ini kitab suci agama Hindu, Weda, yang mengatakan seperti itu. Saya yakin kitab suci tidak perlu diragukan lagi ya, terutama bagi yang menganutnya, bagi orang Hindu maksudnya. Jadi kalau Anda meragukan Chat Yoga Upanishad itu menurut saya ya agak-agak gitu. Karena kitab suci tidak boleh diragukan, teman-teman. Itu bagian dari keimanan Anda. Sama kalau Anda orang Muslim, kalau Anda meragukan Al-Quran gitu ya, udah berarti ada yang salah dengan cara Anda beragama. Oke, nah kesalahan banyak orang adalah mereka ingin hidup berubah. Oke, saya butuh interaksi sedikit nih. Siapa yang di Zoom ini yang ingin hidupnya berubah? Coba nanti bisa komen saya gitu atau unjuk jari atau apalah gitu. Nah, ingin hidup berubah, tapi namanya tetap sama gitu. Ya, jadi ini nih, ingin hidup berubah, tapi nama tetap sama, energi tetap sama, identitas tidak pernah disentuh gitu. Nah, ini sama kayak seperti ini teman-teman. Di 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 gambar sebelahnya gitu. Pola yang mengulang terus-menerus gitu. Kurangan, galau, udah kurang duit, galau, galau ngutang lagi, stres gitu kan ya. Stres, galau, kekurangan lagi, galau lagi, hutang lagi, stres lagi, gitu terus. Jadi kayak red race, tahu ya red race ya, tikus yang di puteran itu muter terus muter muter. Sayangnya dia tidak tambahkan dinamo di situ. Kalau ditambahkan dinamo lumayan jadi pembangkit tenaga listrik tikus gitu kan. Tapi sayangnya nggak ditambah dinamo. Jadi hingganya muter terus, muter terus, muter terus. Nah, ini yang kesalahan besar yang saya lihat dari dulu sampai sekarang gitu.
ingin berubah gitu, tapi nggak ngerubah apa-apa gitu. Yang dirubah itu malah yang lain-lain gitu. Buang-buang waktu, teman-teman. Ingat, yang saya concern dalam kehidupan ini adalah waktu, teman-teman. Jadi kalau Anda buang-buang waktu, teman-teman, itu saya bisa hitungkan gitu, eh, seberapa banyak waktu yang sudah Anda buang. Nah, saya contohin gini, teman. Misalnya Anda punya warung gitu. Ya, Anda punya warung lah. Warung Lesat Wena gitu kan. Ini Bro Prabu kayaknya punya. Dia cita-citanya punya warung. Warung Lesat Enak. Nah, warung Lesat Enak ini punya menu gitu, teman. Sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Nah, ini gambarnya biar Anda lebih lapar sedikit ya, kita malam-malam. Nah, jika Anda memiliki menu atau identitas yang tertulis di warung Anda, apakah wajar orang akan datang membeli menu yang Anda punya? Gini, kata-kata simpelnya gini. Kalau Anda punya menu sate kambing, wajar nggak orang beli sate kambing? Ya, silakan dijawab. Dalam hati boleh, diketik di kolom pesan boleh gitu. Apakah wajar? Kalau Anda punya menu gulai kambing, orang akan datang untuk beli gulai kambing. Apakah wajar? Apakah normal? Apakah logis? Apakah masuk akal? Apakah ya emang gitu? Gitu. Ini silakan Anda jawab sendiri. Itu kenapa? Kembali yang saya slide sebelumnya. Apakah wajar jika Anda hidup di identitas Anda itu ada hidup boros? Wajar gitu, boros datang gitu kan jadinya. Sama seperti menu ini gitu. Ya, jadi eh, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan Anda kalau Anda tidak tahu apa itu menu-menu hidup Anda. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya adalah apakah Anda ingin tahu apa identitas atau menu hidup Anda? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Kalau Anda ingin tahu, ya kita lanjut slide-nya. Tapi kalau Anda tidak ingin tahu, ya selesai sudah slide-nya. Betul ya. Ya bener ya. Kalau Anda ingin tahu, berarti saya lanjutkan slide-nya. Tapi kalau Anda nggak pengen tahu, Anda bisa keluar dari Zoom ini atau eh, kita lanjut dengan yang hanya ingin tahu. Saya asumsikan kita ingin tahu. Nah, ini Elon Musk. Siapa yang nggak kenal Elon Musk? Orang terkaya di dunia. Betul ya. Nah, ini identitas yang dia miliki. Oke, ini identitasnya bagus ya, bersih gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang repot. Dan juga energi seperti yang saya bilang di awal tadi, cukup tinggi, 87%. Dia ini yang membuat Elon Reeve Mars itu menjadi salah satu orang terkaya. Bukan salah satu sih, terkaya ya. Nah, terus ada Agnes Monica Muljoto. Nama lengkapnya sama seperti Elon Musk ya, mirip-mirip ya. Bahkan Agnes Monica lebih tinggi, 93%, dan Agnes Monica sendiri 92%. Kemudian ada Muhammad Yusuf Hamka, Raja Tol. Ini juga tinggi, teman-teman. Ya, 92 dengan nama yang sangat bagus. Identitasnya bagus gitu maksud saya. Nah, ini yang HCN ciptakan, yang HCN hitung gitu. Nah, apakah Anda ingin punya identitas seperti mereka? Pertanyaan kan gitu kan. Anda ingin punya identitas yang bagus-bagus untuk mereka enggak, sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebetulnya banyak banget saya bisa kasih contoh, cuma mengingat waktu teman-teman ya. Saya cuma kasih beberapa saja gitu. Nah, atau Anda ingin punya identitas seperti ini, seperti orang-orang di gambar ini, Yulia Ramatwati atau Julia Perez. Ada tiga sakit di namanya, sehingga akhirnya Jupe itu meninggal kena kanker serviks, ya. Atau Anda ingin punya identitas seperti ini, ada tiga sakit akhirnya muncul. Nah, kita bisa lihat ya bedanya identitas ini dengan identitas ini, ya bedanya ini dengan ini. Ini bersih, ya. Ini seperti ini. Kita lihat bedanya. Nah, bisa pilih nih, mau identitas seperti itu atau seperti Jupe. Terus atau Anda mau seperti ini, ada dua sakit sehingga akhirnya meninggal karena sakit juga serangan jantung. Ashraf Sinclair. Atau seperti ini, Kiki Fatmala. Ada dua sakit, berujung sakit, akhirnya juga meninggal karena kanker. Oke. Atau seperti ini, ada dua sakit, berujung juga sakit. Ini si tokoh Marvel ya, Black Panther. Nah,
Ini adalah pilihan yang bisa Anda pilih, teman-teman. Jadi pilihan yang bisa Anda pilih, Anda mau pilihan A atau pilihan B, ini kembali kepada Anda semua yang melihat Zoom ini. Nah, tapi di luar semua itu, inilah mereka yang sudah melakukan terapi HCN dan mendapatkan perubahan kehidupannya. Nah, ini adalah seorang ibu yang saya kenal beliau karena saya kenalnya melalui HCN ya. Jadi waktu itu beliau tidak punya apa-apa sama sekali datang kepada saya mengeluhkan tentang kehidupan yang sangat berat. Sampai beliau aja untuk datang ke saya itu pinjam duit teman-teman. Untuk melakukan HCN, beliau pinjam duit, nggak punya duit sama sekali. Banyak cerita dan sekarang ini di Zoom ini hari ini beliau lagi di China, lagi menikmati tour gitu. Jadi saya udah minta sudah titip pesan sama beliau untuk bikin video nanti di Cina ya Bu, saya bilang gitu. Dan beliau bilang siapa? Beliau dari zero to hero, teman-teman. Nah, beliau sekarang kehidupannya sangat luar biasa, punya income berlipat-lipat dari income sebelumnya. Saya masih ingat beliau waktu itu ngomong ketemu saya, Pak, saya itu tidak pernah punya uang di rekening sejumlah 5 juta. 5 juta aja nggak pernah punya gitu di rekeningnya gitu. Tapi sekarang mungkin penghasilannya 5 juta per hari, teman-teman. Mungkin, saya nggak tahu, saya nggak kepo soalnya. Serahlah gitu. Tapi saya sudah sangat senang bisa membantu beliau untuk menjadi seperti yang sekarang ini. Mungkin suatu saat saya bisa undang beliau untuk hadir di Zoom ini dan berbagi cerita dengan teman-teman. Kalau beliau nggak sibuk ya, karena semenjak punya nama baru, semenjak terapi HCN, beliau sangat sibuk sekali dengan kehidupannya ya, bukan dengan saya, sibuk dengan kehidupannya sendiri. Dan suaminya pun juga melakukan itu dan suaminya juga sekarang juga sama gitu, punya penghasilan yang besar. Nah, ini juga ada setelah 70 hari karir dan promosi naik jabatan. Ini juga ada teman-teman. Jadi waktu itu beliau juga susah banget datang kepada saya untuk kok nggak naik-naik jabatan gitu kan. Akhirnya setelah terapi akhirnya punya jabatan baru gitu ya. Nah ini dari bayi. Jadi saya buatkan nama dari bayi lahir gitu. Saya buatkan nama dan sangat gampang bahkan sakit pun jarang, nggak rewel gitu-gitu anaknya ya teman-teman. Jadi kalau Anda ingin punya anak yang gampang diatur, gampang diurus, nah itu punyailah identitas yang bagus. Jangan cara merawatnya, karena apapun cara merawat Anda kepada anak Anda, kalau identitasnya jelek, ya udah nggak akan jadi gitu. Sama seperti ini teman-teman. Kalau Anda mau bikin patung, patung kayu, itu bahan patungnya harus bagus. Kalau bahan patungnya jelek, wah Anda yang repot. Ya, kalau di Bali itu banyak pengrajin kan. Pengrajin itu pasti mencari bahan kayu yang bagus. Dan juga ada setelah 100 hari terapi, hoki, segala macam, kemudahan, terasa ringan, happy terus, bisnis yang 4 tahun tertunda sudah mulai berjalan. Ya, saya cuma bisa bilang mantap. Gitu. Nah, bagi Pak Jendra, saya sudah hari ke-50, jauh lebih nyaman, tenang, sudah banyak dapat kehidupan, segala macam, seperti itu. Nah, ini juga ada 30 hari, merasakan rasa sakit pinggang sudah berkurang, kesediaan uang di dompet berbelanja jumlahnya sama lebih sedikit jumlah belanjaan, jadi sudah mendapatkan manfaat teman-teman. Nah ini juga sama, lulus ujian UPKP, loncat langsung ke golongan 3A. Di kantor cuma saya yang lulus, bayangin. Dari sekian banyak cuma dia doang yang lulus. Nah udah ngulang setiap tahun, baru baru nyobain gitu. Lulus termuda. Terima kasih atas nama barunya Beli. Selamat pagi Pak Jendra, saya sudah ke 32 hari, pikiran saya sangat tenang, tanpa gelisahan dalam minggu keempat. Saya dipromot naik posisi tertinggi di departemen saya bekerja jadi manajer. Cekcok sebelumnya dengan istri sangat berkurang, dan intinya kalau teman-teman sering cekcok dengan pasangan, itu coba cek dah identitasnya. Mungkin ya pasti dari situ sih, bukan mungkin lagi kan. Dari situlah ujung-ujungnya. Oh ini agak panjang sedikit, tapi yang jelas saya akan bacakan apa yang terjadi. Satu, suaminya yang gampang marah jadi penyabar. Oh, bagi yang punya pasangan, suka marah-marah, suka ngamuk, nah dicek namanya teman-teman. Dalam tempo singkat, suami dipermudahkan pendidikannya, baru promosi jabatan di usia muda, sama
keuangan mulai membaik, yang keempat, dan masih banyak hal kecil yang patut disyukuri setelah perubahan nama suami. Sebenarnya saya juga mau perubahan nama untuk 4 anak saya. Jadi itu yang terjadi dengan kehidupan ini. Saya nggak bisa bagikan semua teman-teman karena akan seharian lebih ya bro, Prabu ya. Mungkin 2 hari lah. Soalnya ada 2330 files tentang kesaksian Ibnu Quds nih. Jadi kalau teman-teman nanya, ini latar belakangnya ini nih, kesaksian teman nih. Ya, banyak banget. Saya punya 2303 files. Dan itu bertambah terus. Ya, jadi kalau misalnya saya tanya nih, Anda punya produk langsing, produk diet, punya 2303 kesaksian, kira-kira manjur nggak tuh produk? Ya, saya nggak usah jawab ya, teman-teman lah jawab sendiri. Ada ada segitulah testimoni. Saya nggak mungkin bagikan. Habis waktunya untuk kita bahas kesaksian doang. Nah, apa itu hypnocoach name? Hypnocoach name adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Website resminya adalah hypnocoachname.com. Saya launching di 4 bulan 4 2016. Jadi ulang tahun HCN itu adalah bulan 4 tanggal 4. Ya, 4 April. Nah, saya perkenalkan diri, nama saya Jendra, profesi saya sebagai scientific name analyst. 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking, 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Saya sebagai seorang trader profesional, jadi pernah menjadi juara trading se-Indonesia, trading terbaik nomor 3 dari satu broker dunia. Terus 2013 sampai 2006 saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism, mengajarkan trading ke beberapa kota, mengajarkan hipnosis juga ke beberapa kota, dan 2016 sampai sekarang saya di Hypnoholis. Nah, Hypnoholis apa? Hypnoholis adalah bapak dari Hypnocoach nih. Gitulah. Nah, saya juga mendapat gelar CHT dari AHI Surabaya, trainer ECT dari AHI juga, menguasai keilmuan mesmerism, magnetism machination, S1 Crystal Medic Association yang saya bilang tadi, saya belajar mantra itu di situ di Crystal Medic Association. Terus saya juga master yoga, meditation, saya mengajarkan yoga dan meditasi juga. Saya menciptakan metode sendiri yang namanya Baira, itu metode untuk membereskan emosi-emosi negatif dalam waktu singkat. Terus saya memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis, memiliki lebih dari 20.000 klien di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Nah, ilmu nama banyak. Kenapa Hypnocoach Name? Karena Hypnocoach Name memadukan 8 keilmuan berbeda, teman-teman. Jadi, logika sederhananya adalah saya memadukan berbagai macam ilmu untuk menciptakan satu keilmuan baru. Karena saya berpikir bahwa kalau banyak sumber, maka keilmuan yang dipadukan itu akan lebih solid, lebih lebih bagus lagi. Itulah intinya ya. Nah, manfaat dari Hypnocoach Name adalah tentunya wajib untuk membuat nama bayi. Karena itulah kenapa Hypnocoach Name diciptakan. Kenapa saya menciptakan Hypnocoach Name? Karena saya ingin memberikan warisan untuk anak-anak saya. Nanti di slide selanjutnya saya ceritakan. Nah, cek nama calon pasangan agar tidak rugi, ya. Anda rugi waktu, maksudnya ingat ya, Anda perlu pahami bahwa waktu adalah aset Anda yang paling besar dalam kehidupan ini, karena tidak bisa diulang. Ya, waktu, ingat ya. Karena kalau Anda sama pasangan yang salah, buang-buang waktu, teman-teman. Buang-buang waktu. Ya, jadi cek dulu nama pasangan Anda, apakah nanti namanya ada cerainya gitu. Kalau udah ada cerai, udah putusin aja, cari yang baru. Atau ganti namanya. Cek nama calon karyawan. Nah, ini penting bagi yang punya perusahaan agar nggak nanti karyawan Anda kelihatannya manis di bibir, manis di muka, tapi ternyata habisin duit Anda. Karena kalau udah cek nama, dia pasti nggak bisa bohong, teman. Cek calon partner bisnis. Nah, ini kalau Anda mau berbisnis sama orang, dicek dulu nama nama bisnisnya, nama partnernya, biar nggak nanti ketipu ya. Cek bisnis yang mau diikutin juga sama. Tempat yang energi baik jika Anda mau tinggal di mana gitu bisa dicek ini bagus nggak, ini bagus nggak. Saya teman-teman, saya Bapak Ibu, saya itu mulai dari handphone ya nih, handphone, laptop, jam tangan, sepatu, baju itu semua saya cek namanya dan itu pasti namanya bagus. Kalau nggak saya pakai. Saya pakai handphone Asus,
Ini nggak ada apa ya, nggak ada endorse gitu, nggak ada. Saya pakai Asus, kenapa? Karena Asus nilainya energinya 100%. Saya pakai mouse GT namanya, ini juga 100%. Laptop saya Asus, itu 100%. Terus apa ya, air minum saya Cleo, ya, Cleo itu 100%. Terus di rumah kadang-kadang saya pakai Amidis, Amidis juga 100%. Gitu-gitu. Saya pakai AC eh, Daikin itu 100%. Mobil saya Honda itu 100%. Terus apa lagi? Banyak, banyak-banyak lah ya. Eh, air apa Modena saya pakai 100% gitu-gitu. Karena energi yang bagus akan membackup Anda untuk memiliki energi yang bagus. Itu sama kayak logikanya gini. Kalau teman-teman Anda kaya semua, maka peluang Anda kecipratan kaya itu besar, betul? Ya. Kalau teman Anda miskin semua, mohon maaf, kalau miskin semua maka kecenderungan Anda miskin tinggi, betul? Nah, gitu. Jadi kalau semua di sekitar Anda itu energinya 100% bagus, maka peluang Anda juga di booster tinggi. Itulah alasan saya kenapa memilih barang-barang yang mempunyai energi yang besar, dan masih banyak lagi. Asalkan ada namanya, Anda bisa cek. Oke, kita masuk ke slide yang saya bilang sebelumnya. Ini adalah alasan kenapa Hypnocoach Name ada, teman-teman. Karena dua orang ini buah hati saya, mereka lah alasan kenapa Hypnocoach Name ada. Karena saya ingin memberikan warisan buat mereka untuk buah hati saya. Dua orang anak ini sekarang, teman-teman, Bapak Ibu, mereka adalah atlet. Mereka sudah punya uang saku sendiri, mereka sudah punya uang yang cukup besar untuk umur mereka. Saya kadang-kadang berpikir, di umur saya waktu seperti mereka, saya uang aja masih minta gitu sama orang tua. Mereka sendiri itu bisa beli apa yang mereka mau sendiri, teman-teman. Eh, anak saya yang besar, SMP, kelas 2 sekarang, dia sudah bisa beli motor sendiri. Baru kemarin beli, bahkan saya yang sering pakai motornya gitu kan. Karena kan dia masih belum punya SIM. Jadi saya nggak bolehin, kamu nggak punya SIM, kamu nggak boleh di jalan gitu. Dia beli motor Honda karena sesuai dengan yang saya bilang Honda karena namanya 100%. Dia beli motor Honda sendiri, modif sendiri, itu pakai uangnya sendiri. Kelas 2 SMP, teman-teman. Saya kelas 2 SMP dibelikan motor oleh orang tua saya. Dia bisa beli motor sendiri. Adiknya yang kecilan ini, yang cewek, itu eh, dia juga sama punya uang banyak dari hasil prestasinya dia sebagai juara emas di taekwondo. Tapi dia nggak mau beli apa-apa. Dia cuma mau nabung aja untuk beli nanti katanya mobil gitu, katanya saya kata. Dan yang sangat mengharukan atau menyenangkan bagi kami orang tuanya adalah waktu dia mentraktir kami makan makan ya makan gitu lah. Jadi bayangin anak sekecil itu bilang ke orang tuanya seperti ini. Saya nggak tahu nih, itu bagi teman-teman atau bagi bapak ibu itu membanggakan atau tidak. Anak yang kecil saya ngomong gini, papi, mami, adik pingin traktir makan. Gitu. Mami, papi nggak usah keluar duit, cuma anterin aja, adik yang bayar. Saya nggak tahu kalau anak Anda ngomong SD umur berapa? Umur 8 9 tahun gitu ngomong kayak gitu ke Anda. Kira-kira Anda sedih atau bahagia sih? Saya nggak tahu. Kalau saya sih senang gitu. Ya karena itu yang tidak bisa saya lakukan zaman dulu. Saya baru bisa mentraktir orang tua saya, ibu saya, itu di umur saya 25 tahun. Saya ingat banget. Umur 25 tahun saya baru bisa traktir ibu saya makan waktu itu. Nah, anak saya, teman-teman, umur 9 tahun bisa traktir mama papanya makan. Jumlahnya nggak besar, cuma sekitar 300-400 ribu gitu. Tapi keren menurut saya gitu. Dan ini dia mau traktir lagi gitu. Karena kemarin dia juara juga, dia mau traktir lagi.
Terus dan itu gini, itu hanya traktiran kecil, traktiran sekali besar. Tapi dia traktir saya sebagai orang tua, sebagai papinya, itu sering teman. Kadang-kadang dia ngomong gini, Pi nanti adik pulang sekolah, papi mau adik beliin apa? Saya kan suka nyemil ya, nyemil snack-snack gitu. Saya bilang, ini gitu. Oke, nanti adik beliin. Sering, gitu. Kalau itu sering lah ya. Tapi traktiran besar itu ya, ya kan saya juga nggak mau juga dia traktirin tiap minggu gitu kan. Kasihan juga dia. Nah, itu karena saya masih orang tuanya dan memiliki kewajiban. Cuma poinnya adalah, kira-kira kalau Anda punya generasi atau anak yang seperti itu, kira-kira menarik nggak buat Anda buatin nama gitu sebagai warisan untuk kedepannya agar mereka bisa hidup lebih baik. Saya, saya, saya sering bilang sama istri, kita itu nggak usah khawatir lagi untuk mereka karena mereka udah punya jalan hidup masing-masing. Mereka udah bisa jadi atlet, udah bisa punya perguruan sendiri dan udah pasti secara finansial mereka aman gitu. Karena prestasi yang dia punya. Jadi untuk mereka lah saya merancang Hypno Coach Name untuk warisan buah hati saya. Jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di Hypno Coach Name, saya tidak masalah sama sekali teman-teman. Jadi kalau Anda nggak percaya pun apa sih yang dibilang Pak Jenderal sama Bro Prabu itu apa sih gitu. Nggak masalah, tanya Bro Prabu coba ditanya. Masalah nggak? Enggak, pasti dia bilang gitu. Karena Bro Prabu sudah menikmati juga gitu kan. Jadi apa yang dia rasakan gitu. Jadi dia mau Anda rubah nama juga mau enggak, mau komplain juga nggak masalah gitu. Nah memang ini untuk kita-kita sendiri sebetulnya. Jadi kita bagikan ini hanya sebagai jalan, kalau dalam agama, jalan karma kita untuk melakukan kehidupan yang lebih baik. Itulah intinya. Nah, bagaimana cara kerja HCM? Nah, proses penciptaan itu terjadi 3 kali, teman-teman. Identitas, pikiran, dan kenyataan. Anda sering mungkin mendengar, jika Anda mempunyai pikiran, maka Anda akan berperilaku dan Anda akan memiliki kebiasaan, kebiasaan akan memiliki nasib, dan nasib akan memiliki kenyataan. Ini kata-kata motivator orang luar, semuanya. Kalau Anda berpikir sedih, maka Anda akan pendiam, memendam, terus pendendam, dan akhirnya GERD, MAH, cancer, dan lain-lain. Ini siklus yang sering orang katakan. Tapi tahukah Anda bahwa jika Anda bereskan di pikiran saja dan Anda tidak bereskan di identitas, maka identitas akan mengirimkan energi kembali menciptakan sedih 2 kali, akhirnya terulanglah siklus itu. Gitu. Nah, jadi jika kita membereskan pikiran saja, maka identitas akan terus memberikan energi emosi negatif, emosi tidak stabil kepikiran dan siklusnya terulang. Ya, HCN itu memperbaiki identitas Anda, bukan memperbaiki pikiran. Karena jika identitas Anda dibereskan, maka pikiran Anda otomatis beres. Itu udah banyak banget saya punya testimoninya. Bahkan ada orang yang susah berhenti merokok, diterapi namanya, tidak diterapi rokoknya, dia berhenti merokok. Itu banyak. Yang narkoba juga ada, yang judi juga ada, banyak. 2.300 kesaksian tuh isinya banyak. Nah, jadi kalau Anda tidak membereskan energi, hanya pikiran, fisik, dan hasil, hasilnya akan abu-abu seperti ini. Tapi kalau Anda bereskan di sini, maka hasilnya akan maksimal. Jadi pilihannya adalah di Anda. Mau permanen atau tidak permanen itu terserah Anda, teman-teman. Ya. Nah, ini contohnya. Ada orang yang temen gua itu kena stroke umur 36. Padahal dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym. Kok bisa gitu gitu kan? Yaitu karena ini, ya. Karena dia cuma fokus di fisik, di pikiran, fisik, dan hasil. Energinya ternyata di namanya ada sakit. Seperti kasus Julia Perez tadi. Ada yang dia meninggal gitu. Ya, jadi belum tentu kalau Anda rajin olahraga gitu-gitu. Ya belum tentu, teman. Belum tentu. Saya punya teman juga ngerokok berbungkus-bungkus ya sehat-sehat aja gitu. Karena identitasnya nggak ada sakit gitu. Ya udah, energi yang membereskan itu gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukan HCN? Gampang banget. Cek nama Anda di hypnocoachstem.com atau bisa ke Bro Prabu atau ke saya bebas kemana aja boleh. Yang penting Anda cek nama gitu. Lihat apakah ada identitas berbahaya. Nah, identitas berbahaya itu apa? Nah, ini nanti bercetak-cetak tebal. Kalau Anda terima analisanya nanti
Yang berbahaya itu adalah yang kapital, huruf yang besar, huruf kapital. Bukan huruf kecil ya. Ini huruf kecil kan. Ini huruf kapital. Nah, misalnya kayak gini nih, hati-hati nih, apalagi energinya rendah seperti ini. Gitu. Itu diperhatikan. Nah, terus niatkan apakah Anda mau dibereskan apa ditunggu. Nah, ini Anda perlu pikirkan dulu. Misalnya Anda ngomong ke saya atau ke Bro Prabu gini. Oke, Bro, saya akan tunggu terjadi dulu. Biar saya kecelakaan dulu, baru saya bereskan. Nah, itu boleh. Ya. Saya tunggu dulu. Apakah nanti anak saya gantung diri dulu? Setelah gantung diri baru saya bereskan. Nah, itu bebas. Atau sakit dulu, cancer dulu baru dibereskan. Itu boleh. Atau sebelum terjadi dibereskan. Nah, ini kan pilihan. Kita kan nggak bisa paksa ya, Bro Prabu ya, betul ya. Kita nggak bisa, Bapak harus dibereskan. Enggak. Mau ditunggu dulu, atau dibereskan, atau bereskan dulu, biarkan itu terjadi. Itu pilihan. Soalnya ada gitu. Gak apa-apa, saya mau buktikan dulu. Saya tabrakan dulu. Kalau saya betul-betul tabrakan, parah, baru saya akan ganti nama. Ah, itu ada, saya pernah ketemu soalnya kasus kayak gitu. Saya bilang, ya silakan Pak, terserah. Pilih level perbaikan nama di ACN, nanti infonya via WhatsApp. HCN ini atau saya sendiri adalah konsultan nama. Saya bukan dukun, saya bukan peramal, saya konsultan. Sama seperti Bapak Ibu atau teman-teman mau bikin rumah butuh konsultan arsitek. Sama, saya tuh kayak gitu. Cuma bedanya saya buat nama, bukan buat gambar rumah. Ya. Nah, menunggu nama selesai, lakukan instruksi yang diberikan ACN, perubahan terjadi dalam 20 sampai 30 hari jika mengikuti instruksi dengan serius dan benar. Dan digaransi. Ya, satu-satunya metode yang menggaransi Anda pasti berubah itu cuma ACN. Konsultasi bisa dilakukan via WhatsApp atau telepon, lebih hemat. Jika mau konsul langsung, nambah biaya. Karena saya di Bali dan Bro Prabu di Jakarta. Kalau Anda di Jogja, berarti Anda harus undang kami berdua untuk ke Jogja. Dan tentunya Anda yang tanggung biayanya. Gitu. Jadi ya bolehlah. Boleh ya bro, kalian kita jalan-jalan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terapi nama bukan metode instan. Jadi mie instan aja teman-teman, itu harus diseduh. Ya. HCN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi dan itu karena diri Anda sendiri, bukan karena ilmunya. Itu sama logikanya gini. Anda kuliah di Universitas Udayana di Bali. Kalau Anda nggak lulus, yang salah siapa? Universitas, udah pasti. Nah, keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Ya, kalau Anda mau yakin, nggak yakin juga, nama akan selalu bekerja. Itulah kenapa metode santet, nah, bisa dilakukan lewat nama gitu. Nah, ingatlah bahwa identitas sama dengan menu. Seperti yang saya gambarkan di awal tadi, warung lezat enaknya punya Bro Prabu, ada menu sate kambing, gulai kambing, itu yang disebut dengan identitas. Jadi, jika Anda memiliki menu yang tertulis, maka wajar orang akan beli sate kambing, teman-teman. Menu berbeda, pembeli berbeda, teman-teman. Nah, ingatlah teman-teman bahwa kamu tidak hidup sesuai keinginanmu. Ingat ya, teman-teman itu tidak hidup sesuai dengan keinginan. Karena kalau teman-teman hidup sesuai keinginan, saya yakin tidak akan ada di Zoom ini. Saya yakin itu. Nggak akan masuk Zoom ini gitu. Udah paling udah di mana gitu. Kamu hidup sesuai dengan identitas yang kamu bawa. Anda mungkin keinginannya kaya, tapi sekarang nggak kaya. Itu karena apa? Karena identitas Anda tidak kaya. Justru identitas Anda miskin, gitu maksud saya. Ya, Anda ingin hidup mewah atau berkecukupan atau makmur. Tapi nyatanya Anda sekarang tidak. Itu itu kan keinginan Anda kaya makmur kan. Tapi nyatanya Anda tidak. Kenapa? Karena identitas Anda tidak kaya dan tidak makmur. Paham ya? Jadi hidup itu bukan sesuai keinginan, tapi sesuai identitas. Makanya cek identitasnya gitu. Nah, jika 2006 ini berbeda, maka yang pertama kali harus ditentukan adalah identitas. Oke, sekian dari saya dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab di mana saya menjawab, Anda bertanya. Saya kembalikan kepada Bro Prabu. Terima kasih, Oke, teman.
Terima kasih, Pak Jendra. Nah, sebelum sesi tanya jawab, ada satu ibu namanya Bu Ayumi nih, Pak Jendra. Iya, Mau betul kasih betul. kesaksian. Siap, silakan silakan Kita Bu Ayumi. panggil ya. Selamat malam, Bu Boleh Ayumi. boleh. Nah, udah ada belum ya? Open cam dong. Open cam, ya. Kalau bisa open cam, Bu Ayumi ya. Kalau nggak apa-apa open mic aja. Tolong, ya, open mic aja nggak apa-apa. Senyamannya. Jangan nyanyi ya Bu Ayumi. Open mic ini maksudnya ngerisesi. Oh iya, iya. Ah, ini sudah ada Wah, Bu saya baru Ayumi. baru tahu juga Bu Ayumi ini ternyata. Silakan, silakan Bu Ayumi. Gimana kesan-kesannya? Bu Ayumi udah ganti nama dari kapan, level berapa, dan apa yang dirasakan nih Bu Ayumi? Betul betul apa yang di buat teman-teman yang lain. Halo malam Pak Jendra dan malam juga Mas Prabu. Malam. Saya Ayumi dari Silakan. Jakarta. Oke, saya itu udah hari ke-78 terapi nama dan em, terima kasih untuk waktunya karena Pak Jendra dan Mas Prabu sudah memberikan waktu untuk saya bicara. Tapi Ayumi di sini hadir bukan untuk meyakinkan siapapun, tapi saya itu hadir untuk menceritakan suatu proses yang jujur dan alami gitu. Jadi em, Kita kita belum pernah ketemu ya Bu Ayumi ya. ya, Saya ketemu. ya kita belum pernah Saya ketemu tidak Pak. belum kenal. Ini baru pertama kali teman-teman saya melihat wajahnya Bu Ayumi ini pertama kali gitu. Iya betul. Dan eh, jadi saya itu orang dengan kedalaman. Jadi perasaan saya itu dalam, tapi logika saya juga dalam. Jadi kalau saya merasakan sesuatu, eh, si pikiran-pikiran itu banyak muncul. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pikiran saya. Terus kemudian saya tuh berusaha untuk mencari tahu. Jadi em, seperti saya ketemu juga dengan HCN gitu contohnya. Jadi kalau saya juga mempertanyakan, jadi saya bertemu dengan HCN bukan serta-merta di awal saya langsung langsung percaya dan saya langsung bisa jadi begini, jadi begitu gitu. Enggak. Jadi dari dari awal saya tuh juga mempertanyakan. Jadi dari dalam diri saya sendiri tuh udah kayak mumet sendiri gitu, banyak pertanyaan. Terus ya tapi memang itulah diri saya yang dulu gitu. Jadi setelah melakukan em, pengecekan nama, terus saya merasa, oh, saya tahu yang membuat saya bingung itu sebenarnya apa gitu loh. Kemudian seperti kalau saya juga me- mengalami, dulu tuh saya mengalami gelombang emosi yang cukup besar. Jadi saya mempunyai gelombang emosi yang tinggi dan juga yang rendah. Jadi saya waktu itu di, didiagnosa bipolar oleh dokter. Jadi saya bolak-balik tuh ke dokter eh, setiap sebulan sekali gitu saya ke dokter. Dan em, waktu itu saya minum obat dari psikiater itu sekitar 5 tahun. Lalu kemudian saya juga em, karena gelombang emosi itu tinggi naik turun. Kemudian saya juga tergantung oleh obat yang saya harus minum obat untuk bisa tidur, untuk bisa tenang itu sendiri. Jadi
Waktu itu saya bergantung sama obat itu 5 tahun gitu. Dan em, lalu sewaktu saya mengalami depresi, kemudian bolak-balik ke rumah sakit, itu saya juga mengalami sampai eh, ya saya minta diantar ke rumah sakit jiwa gitu. Jadi waktu itu mengalami hal-hal yang tidak bisa di tidak bisa diungkapkan atau tidak bisa dicari tahu saat itu juga karena pada akhirnya sekarang itu saya mengetahui kalau perjalanan hidup saya itu em, ada yang saya cari gitu. Jadi saya karena saya mempertanyakan banyak hal, jadi kayak muter-muter sendiri. Maaf ya, saya jadi agak eh, karena eh, saya ada cemas juga gitu kan. Tapi kemudian hmm, sewaktu sebentar, Sekarang oke perasaannya sampai gimana, Bu Ayumi? Perasaannya gimana sekarang, Bu Ayumi? Lebih tenang kah atau lebih apa yang dirasa setelah ubah nama nih? Setelah terapi nulis ya 70 hari ya. ya Yang 70 dirasain hari saya apa terapi sekarang? nulis gitu. Hmm, Jadi sebenarnya tuh gelombang emosi yang saya rasakan itu masih ada, tapi bisa saya eh, tapi bisa saya rasakan. oke. Jadi bisa bisa kembali sadar gitu. Jadi kalau misalkan saya naik, misalkan saya nggak bisa tidur atau apa gitu, jadi saya bisa kembali sadar untuk kembali bahwa oh ini saya sedang naik ke atas gitu kan. Terus kemudian kalau pas lagi saya turun juga saya menyadari bahwa saya saya sedang turun gitu. Jadi hmm, sebenarnya ubah nama di sini bukan bukan serta merta mutlak itu adalah jawaban gitu. Tapi itu adalah suatu tuntunan dari Tuhan gitu. Jadi dari Sang Pencipta, karena saya tuh terus mencari eh, hal-hal yang terjadi di dalam diri saya itu kenapa terjadi gitu loh. Jadi kenapa saya mengalami A, kenapa saya mengalami B gitu. Kenapa kenapa saya juga em, merasakan banyak hal yang mungkin saya anggap itu berbeda gitu. Lalu kemudian saya juga mm, merasa bahwa ACN itu alat gitu, alat yang ditemukan oleh saya dan menemukan saya. Jadi kayak Tuhan itu memberikan, kalau Tuhan memberikan suatu takdir atau em, peluang untuk saya bisa menjadi lebih baik, itu jadi ditemukan oleh saya dan menemukan saya juga gitu. Lalu kalau di dalam identitas saya itu ada tiga yang identitas buruknya. Jadi yang pertama adalah saya boros. Nah, itu sebenarnya saya tidak mengalami.
kekurangan dalam diri saya atau tidak mengalami kekurangan keuangan sehari-harinya, tapi saya mengalami kebocoran. Jadi apapun yang masuk ke dalam kantong itu jadi ibaratnya kayak kantongnya itu bocor jadi ya. Terus kalau gitu jadi apapun yang saya terima itu kayak cepet banget keluarnya, cepet habis gitu loh. Jadi masuk dan keluar secara saya nggak sadar begitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu mempunyai energi pisah yang tinggi di dalam nama saya sebelumnya. Nah, energi pisah ini um, selain dari identitas, karena juga itu yang menyebabkan saya banyak cekcok atau banyak tidak sepaham dengan suami saya gitu. Yang itu menyebabkan saya mengalami perpisahan dan perceraian dan itu memang ada di dalam nama saya gitu. Terus kemudian eh, yang ketiga, nah karena di identitas saya juga ada energi sakit dari dalam. Nah, itu terjadi bisa jadi karena saya tuh mengalami gelombang emosi yang tinggi dan yang rendah itu tadi. Jadi gelombangnya karena naik turun, kemudian saya mengalami depresi, lalu kemudian depresi itu bisa mengakibatkan banyak hal di hidup saya, seperti contohnya dari GERD atau MA, terus kemudian dari, oh ya, saya juga sering akhirnya ke dokter saraf waktu itu. Jadi karena saraf bagian belakang saya sini juga kena, kemudian em, jadi identitas yang ada di nama itu sebenarnya mau tidak mau akan menarik identitas itu terjadi gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa menyebabkan identitas itu menjadi nyata di hidup kita gitu. Hmm, dan apa ya, saya juga uh, tapi waktu waktu sudah menjalani proses perubahan nama, sebenarnya naik turun emosi itu tadi sebenarnya masih ada, tapi saya jadi bisa saya jadi bisa berselancar. Jadi kalau turun itu nggak turun banget, tapi kalau naik juga nggak jadi naik banget. Jadi saya cepat sadarnya gitu loh untuk kembali ke titik normal lagi gitu. Nah, itu juga hmm, Masih sering ke dokter nggak Bu Ayu sekarang? ah saya itu udah nggak ke dokter Udah nggak lagi ke dokter? sejak Ah, oke. ya udah nggak ke dokter lagi, udah nggak minum nggak minum obat dari psikiater juga gitu. Dan saya sudah mengalami dan saya bisa tidur dengan nyenyak. Itu yang paling penting ya, karena proses saya untuk eh, baik, untuk normal kembali itu dari proses untuk saya bisa tidur dan merasakan damai dan nyaman itu juga. Nah, dari proses perubahan nama ini banyak hal yang saya alami itu berubahnya memang enggak secara serta-merta langsung apa ya, kayak langsung berubah gitu saya. Enggak, tapi saya mengalami proses yang sedikit demi sedikit. Karena saya tuh tipe yang kalau belajar harus mengulang-ulang. Jadi itu juga mempengaruhi
kenaikan sedikit demi sedikit energinya gitu menjadi lebih baik dan uh, Hmm. kalau kalau dari kayak perubahan nyata yang terjadi seperti contohnya saya jadi lebih rajin bersih-bersih di rumah. Terus semacam saya itu sedang membereskan jalan saya. Jadi jadi dalam proses penulisan nama ini saya membereskan dulu jalan-jalan saya yang ada yang misalkan ada sampah-sampah di jalan saya ambil dulu, kemudian saya bereskan. Terus kemudian eh, dengan dengan diubahnya energi nama saya sedikit demi sedikit, saya mempunyai keyakinan bahwa jalan yang saya sudah bersihkan itu nanti akan menjadi lebih baik lagi gitu. Dan Oke, terima kasih Bu Ayumi. Nanti ya, kalau Ada lalu ada ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mau rubah nama nih. Pesan dari Bu Ayumi. eh, ya saya agak-agak cemas sih, tapi sedikit aja. Jadi saya mau bilang kalau HCN ini hadir eh, itu memang suatu peluang dari Tuhan gitu melalui Pak Jendra yang sudah menemukannya dengan eh, dengan sangat istimewa begitu karena gabungan dari 8 keilmuan nama gitu kan. Kalau kalau saya merasa bahwa saya merasa bahwa ubah nama itu adalah suatu peluang. Jadi yang Tuhan hadirkan ke diri saya, kemudian saya bisa membersihkan sedikit demi sedikit masalah di hidup saya begitu. Jadi saya merasa bahwa mm, Jadi lebih dengan bersih ya jalannya ya Bu Ayumi. iya Ya, jalannya tuh lebih bersih lebih gitu. bersih Jadi terus ke depannya jadi kayak lebih enak gitu ya. iya terus Terima kasih terus Bu juga Ayumi. saya iya iya saya juga mau sampaikan juga kalau yang eh, sebenarnya nggak ada yang lebih cepat atau nggak ada yang lebih lambat gitu. Jadi ya semua yang menemukan semua yang menemukan alat yang Tuhan sudah kasih atau peluang yang hadir itu tadi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dan kalau kita bisa manfaatkan saat itu ya itu adalah jalan takdirnya kita. Tapi kalau kita nggak manfaatkan saat itu juga bisa jadi kayak kesadaran kita waktu nanti sudah naik ya kita akan kembali menemukan alat itu atau menemukan HCN itu sendiri dan kemudian bisa mengubah namanya gitu. Jadi em, jiwa akan menemukan waktunya dengan tepat itu sih menurut saya. Jadi Iya, oke saya sedang membereskan diri saya membereskan diri saya pelan-pelan, kemudian ya nanti dengan sendirinya kalau nama itu sudah bisa meresap dengan benar ke mental saya, ke pikiran saya, ke tubuh saya, ke semua di dalam tubuh saya nanti akan jauh lebih baik begitu. oke. Terima kasih Ya, Bu gitu. Ayumi kesaksiannya. nanti nanti kalau kalau Nah, saya ke Jakarta, nanti saya terapi, Bu. Jadi gini, sebetulnya kalau Iya, Pak. kalau terapi nama itu ada satu bypass yang bisa dilakukan, yaitu saya terapiin namanya. Cuma memang itu harus ketemu kan. Nah, nanti Hmm. kalau pas saya ke Jakarta, nanti saya bantu terapi masukin namanya. Itu pasti lebih cepat lagi.
Iya baik Pak. Iya ya. Terima kasih ya Bu Kadang Ayumi ya. iya iya. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Ayumi. Oke, kita kasih love-love dulu buat Bu Ayumi. Iya betul. Kalau ini di applause ya buat Kita tangan. kasih Ini gimana love-love tepuk dulu tangan? buat Ayu. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pagian. Pagian ini Bu Ida ya istrinya, pakai akun suaminya. Silakan Bu Ida, mau tanya apa? Mau tanya langsung open mic boleh. Ya, selamat malam Pak, Mas Prabu juga semuanya. Malam Bu Ida. Malam, Bu. Gini kemarin kan udah ngobrol sama Mas Prabu gitu ya. Nah, kan saya pertukaran energinya masih masih di jalan gitu ya. Sebenarnya udah niat sih sama suami juga gitu. Suami udah setuju gitu ya. Emang sih suami juga kan tipe orang yang nggak percayaan ya sebenarnya ya sama ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Misal kayak apa ya yang disebut sekarang-sekarang itu gitu ya. Tapi setelah ngobrol sama Mas Prabu, oh iya Bu, katanya saya ngerti kayak gitu katanya teh. Iya Bismillah aja pertukarannya ada gitu. Cuman gini ya Pak, kan namanya juga eh, uang gitu ya, udah langsung aja gitu ya. Maksudnya kalau misalkan waktunya nggak dipercepat gitu, itu diagnosa yang diberikan Mas Prabu gimana itu? Kalau misalnya tidak dipercepat, maksudnya selesai Kan namanya gitu. enggak maksudnya gini, misalkan kan Hmm, belum belum TF gitu kan, belum diproses namanya gitu kan ya. Kan ada kekhawatiran-kekhawatiran dari nama saya yang sekarang gitu kan ya. Apa apa masih jauh gitu maksudnya gitu, Terwujud, Pak. cepat terwujud apa Oh, enggak gitu Om maksudnya. terus sebentar, Iya, sebentar. Itu persentase energinya berapa persen? Ingat nggak, Ibu Ida? eh, eh level aku 2 ya. Hmm. lihat dulu. Nggak ada, nggak. Bukan nama Berapa ya? aslinya itu berapa persen? Sebentar, sebentar, sebentar. 67 gitu berapa ya? 67 ya, Ibu Ida Oh, ya. 67 masih aman, Bu. Oh, Enam ya puluh tujuh terus itu masih aman. ya soalnya Pak kan saya kadang bertanya gitu ke diri saya. Kenapa saya begini? Padahal kan bukannya nggak menerima takdir atau nasib ya Pak ya. Saya Bukan, udah Ibu, berusaha. jangan. Heeh, Takdir itu beda lagi. Menerima nasib harusnya bahasanya. heeh. Saya kan sepertinya orangnya nggak yang aneh-aneh gitu ke orang tua aja. Saya nggak berani ngelawan gitu ya. Kalau misalkan Betul. keputusan orang tua begitu ya udah gitu. Tapi saya hampir udah lewat 16 tahun saya didiagnosa bifova. Oke, Jadi oke, oke. ketika usaha saya mau naik gitu, apalagi udah naik-naiknya pasti saya drop Pak gitu. Betul. Dan itu tertulis di namanya juga kan. Hmm, Saya ya. nggak lihat Aku namanya, kirim ke belum lihat. WhatsApp-nya Pak Jendra. Aku Oke. aku kirim ke WhatsApp-nya Pak Jendra. Sip, sebentar. Dan itu kan Oh, saya Ida sama Nur Fitri ya. iya, Oh, betul. Ini di namanya kan memang ada sakit, terus ada berkorban, dan faktor eksternalnya cukup tinggi. Jadi Ibu dari luar itu gini gini. Dengan saya nggak bacain secara keseluruhan namanya karena privasi ya. Saya menghargai privasi. Cuma gini, kalau dari nama Ibu ini itu intinya gini. Di nama Ibu itu ada sakit satu, terus ada berkorban, ada dijatuhkan. Nah, gitu. Terus yang lebih eh, eh, apa namanya parahnya lagi adalah ada cacatnya di sini. Ya, jadi cacat ini kalau dipadukan dengan eksternal atau peluang energi kehancuran dari luar ini yang membuat ibu tidak akan bisa melawan kekuatan luarnya gitu intinya. Jadi kayak justru penolakan dari dalam diri itu nol sebetulnya. Jadi gini, makanya ibu tadi bilang kan tidak bisa menolak apapun yang dikasih tahu orang itu sangat susah gitu. Susah bilang enggak, betul ya Bu ya? hmm, Susah bilang enggak jadinya. Jadi kalau dengan nama ini, ini ini eh, juga Pak bulan nurutan kemarin orangnya, nurutan.
Mm-mm. 2 bulan terakhir ini kan saya di kasur aja ya Pak ya, bed rest gitu karena efek dari ngedrop itu ya. Ini juga udah merupakan hadiah gitu saya bisa bangun gitu, bisa naik motor lagi gitu kan. Eh, jadi pas ketemu HCN itu Mas Prabu di grup yang satu ya Mas ya. Kata aku teh, wah ini mah bener, kata aku teh petunjuk kan aku cari-cari dari dulu. Kan suka juga dengar podcast pawayan gitu ya, yang Eh, nentuin karma gitu, apa segala macam gitu. Aku suka apa? Suka diingat-ingat apakah emang karena karmaku seburuk itukah gitu sampai begini gitu kan. enggak Sampai sih, Bu. aku di apa? Di kasur aja sampai banyak belajar gitu dari online gitu. Karma itu sebetulnya dari Alhamdulillah. nama sebetulnya. Karma itu ada Hmm. dua. Karma itu konsepnya ada dua. Karma dari nama dan karma dari kelahiran. Nah, saya Hmm. sendiri mungkin seperti suaminya ibu gitu. Saya itu nggak orang yang nggak gampang percayaan, Bu. Saya itu nama itu sebetulnya udah tahu dari 2006. Saya 2006 itu udah tahu nama bahwa nama itu ada ilmunya gitu. Tapi saya nggak percaya gitu. Sampai saya meneliti sendiri dan menemukan sendiri. Sama sepertinya halnya saya tidak percaya dunia gaib. Saya tuh nggak percaya dunia gaib, Bu. Sampai saya menemukan sendiri dunia gaib itu ada gitu. Saya sampai dibenturkan dengan satu kejadian yang saya tidak bisa logikakan sama sekali. Saya nggak bisa logikain. Ini gimana caranya itu nggak saya nggak tahu. Dan di situ saya percaya. Sampai saya pernah Bu ke kuburan sendiri, ke tempat angker sendiri itu pernah untuk membuktikan bahwa dunia gaib itu ada. Sebegitunya saya tidak percayanya gitu. Makanya kalau orang bilang bahwa saya nggak percaya nama, saya nggak percaya ini, saya itu lebih 2 kali nggak percaya gitu. Sebelum akhirnya saya menemukan hypnocoach name sendiri gitu. Nah, jadi apa namanya? Apapun yang orang-orang makanya sampai saya bilang di slide kan bahwa Anda tidak percaya dengan saya itu nggak masalah gitu. Karena saya yakin bahwa saya itu pasti lebih nggak percaya dari Anda gitu di awalnya gitu maksudnya kan. Sampai saya bisa menemukan ACN itu dan mempetakan kehidupan seperti itu bukan sakti ya tapi lebih ke ilmu pengetahuan Bu sebetulnya. Jadi kalau ibu misalnya Oh, eh, kalau ibu bilang suami ibu nggak percaya itu normal sebetulnya. Itu kebanyakan orang pun seperti itu. Bahkan kakak saya sendiri pun nggak percaya gitu. Dan saya nggak masalah sama iya. sekali. Keluarga saya juga sama pas dibilangin, pas minta izin Saya nggak mau saya ganti nggak nama masalah. gitu. Kemarin Gini, mereka pada ngomong. betul. Heeh. Karena nama itu hubungannya internal, Bu. Internal dengan ibu, dengan energi alam semesta. Jadi sebetulnya nggak butuh pendapat orang lain gitu. Kalau kita melakukan sendiri, ya udah itu hubungan kita dengan alam semesta, dengan pencipta kita sendiri. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kalau Ibu misalnya eh, apa namanya? Dan maksudnya gini, di agama pun itu diajarkan sebagai salah satu bagian dari kepercayaan masing-masing, betul ya? Karena Iya. di Islam juga saya belajar sedikit. Karena kebetulan istri saya Muslim, Bu, dulu. Jadi Ah, ya, saya lintas agama juga. Bibi saya Buddha, kakak kandung saya Kristen, gitu. Jadi hmm, saya lumayan belajar lintas agama juga gitu. Dan yang satu hal yang saya pelajari dari semua agama adalah semua agama mengajari hal yang bagus. Tidak ada agama mengajari hal yang buruk gitu. Nah, maka dari itu dengan konsep ilmu pengetahuan yang sifatnya lebih netral daripada agama itu sendiri. Nah, akhirnya saya memadukan itu juga di dalam Hypno Coach Name itu sendiri gitu. Nggak masalah kalau misalnya ada orang lain yang tidak percaya itu kan kayak apa ya, kayak pilihannya dia lah, nggak apa-apa gitu. Yang penting sekarang misalnya Bu Ida dengan membaca identitas yang diberikan sama Bro Bro Prabu atau yang saya udah analisa dan memang mengalami itu dan sekarang keputusannya di ibu gitu. Ibu mau rubah itu atau enggak. Cuma itu aja sebetulnya. Itu hubungan iya, internal ibu dengan semesta gitu aja sih. iya. Pernah dulu beberapa tahun ke belakang gitu kan. Saya tuh pernah pernah ngobrol gini.
Ya Allah, tolong dong beri nama, kata aku teh gitu. Kok ini banyaknya di Paskes rumah sakit aja nama Ida Nur Fitri ini gitu. Sampai pernah bilang Nah, gitu. betul udah dikasih ACN. Iya, 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 iya. iya. Dan nanti Iya, perubahan namanya KTP-nya nggak usah dirubah ya, Pak Jendra ya. Ya, betul, nggak usah. KTP-nya nggak usah dirubah. Jadi yang dirubah Saya hanya aja nggak rubah nama KTP. doang sebenarnya. Orang Iya. pencipta HCN aja nggak rubah KTP. ya, Ya, terima kasih. terima kasih Bu Ida. Salam Ya, untuk beda. bagian juga ya. Iya. Selanjutnya Mbak Emma, silakan Mbak Emma. Mbak Emma lagi menunggu nama jadi nih Pak Jendra. Oh, Silakan. Halo Ko Charles. Halo Mbak Emma. Silakan Mbak Emma mau tanya ke Pak Jendra apa? Silakan. Ya, salam kenal ya Pak Chandra. salam kenal, Bu. Saya izin off cam karena saya agak nervous juga ngomong di Pak, saya mau tanya, misal nih di identitas kita yang sekarang, kita tuh lagi sakit, terus mental health kita itu sedang nggak baik. Apakah nanti di identitas yang baru dengan melakukan HCN ini, itu bisa menyembuhkan, ada kesempatan untuk sembuh di penyakit tersebut, bisa memperbaiki mental health, dan kalau saya amatin, lalu lintas pikiran saya itu banyak negatifnya yang keluar. Nah, apakah dengan identitas yang baru itu bisa memperbaiki eh, pikiran-pikiran saya gitu loh. Gitu aja Oke, singkatnya karena udah jam 9 juga ya. mau jam 9, Bu Emma. Oke, terima kasih Bu Emma pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya saya bisa jawab dengan saya tanya Bu Emma lagi. Saya tanya aja gini, seandainya Bu Emma dulu buka warung soto, kemudian Bu Emma berubah membuka warung bakso, kira-kira berubah nggak yang beli? Tentunya berubah sih, Pak. Oke, itu jawabannya. Jadi identitas itu kalau sudah kita rubah dan sudah masuk, maka dia akan berubah otomatis, Bu. Jadi gini, kebanyakan orang berpikir waktu mereka rubah nama, mereka pikirkan prosesnya. Sebetulnya harusnya adalah pikirkan bagaimana kecepatannya agar identitas itu tergantikan gitu. Jadi nanti setelah Bu Emma terima nama, pokoknya fokus aja bagaimana terapinya itu yang seserius mungkin. Pokoknya kayak mau dunia itu berakhir gitu lah. Pokoknya kita terapi fokus gimana agar terapi itu biar cepet-cepet nama barunya menggantikan nama lamanya gitu. Secara mental dan spiritual. Nah, begitu dia diganti, maka semesta otomatis akan merubah itu semua dan mengirimkan energi yang baru atau jalur yang baru untuk kehidupan yang lebih baik gitu aja. Nah, gitu Bu emang. Jadi, begitu nanti identitas berubah, otomatis semua itu akan diberesin. Otomatis. Nah, masalahnya gini. Contoh misalnya gini, kita rubah nama, pingin rezeki besar, betul. Misalnya contoh ada orang kayak gitu. Cuma ternyata pada saat kita rubah nama, itu ternyata antrean rezekinya bukan antrean nomor satu, tapi antrean nomor tiga. Ternyata antrean nomor satunya adalah emosi, misalnya gitu. Nah, akhirnya emosilah yang dibereskan duluan, baru nanti nunggu rezeki. Nah, itulah kenapa saya ciptakan lagu, ya, lagu terapi. Lagu terapi itu sebenarnya fungsinya untuk memfokuskan apa yang mau dibereskan terlebih dahulu gitu. Itu sebetulnya dasarnya. Kenapa makanya ada lagu terapi atau ada metode terbaru dari HCN yang lagu terapi itu. Karena lagu ini akan membuat kita bisa mendahulukan apa yang ingin kita bereskan gitu. Jadi ibaratnya kayak antrean, Bu. Tapi kalau kita pakai sistem default standar dari energi, maka tubuh kita akan berpikir bahwa, oh, rezeki ini bukan hal utama yang perlu dibereskan, tapi emosimu lah yang perlu dibereskan. Nah, itu contoh gitu, Bu. Nah, jadi itu yang akan terjadi. Tapi kalau menjawab pertanyaan Bu Emma barusan, ya itu. Kalau misalnya ubah nama apa, pasti beres. Pasti, Bu. Pasti. Pasti berubah itu. Pasti sakitnya akan dihilangin. Pasti semuanya akan dihilangin. Oh, oke. Pak Chandra, makasih buat jawabannya. Eh, Hmm. satu lagi ya, Pak. Siap. Kalau itu kan tadi kan ada antrian. Nah, antriannya itu kita memilih sendiri apa tubuh tubuh ini yang otomatis eh, tahu gitu loh mana yang harus diberesin Hmm. lebih dahulu. Kalau ibu tidak kasih perintah, maka dia akan milih sendiri.
Nah, itu makanya fungsi lagu tadi yang saya bilang itu, kita yang kasih perintah. Makanya ada lagu rezeki, lagu kesehatan. Kan manusia itu cuma butuh dua doang kan, rezeki atau kesehatan. Yang lainnya gampang lah gitu. Rezeki kalau udah rezekinya bagus, nanti yang lain nyusul lah gitu. Kalau kesehatannya bagus juga yang lain nyusul lah gitu. Atau rezeki dan kesehatan didahulukan. Nah, dengan kita pakai lagu, berarti kita kasih perintah gitu. Oke, kamu stop yang lain dulu, nggak usah beresin yang lain, cukup bereskan ini gitu. Nah, itu fungsinya. Fungsinya. Itu Oh yang ya, harus oke. bisa di prioritas. Tapi kalau ibu default kan juga nggak masalah. Biarkan tubuh yang membereskan dirinya sendiri juga nggak masalah. Itu sama terjadi dengan saya waktu 2016. Waktu saya pertama kali ganti nama, saya kan bebasin. Nah, waktu itu yang dibereskan pertama kali adalah kesehatan, Bu, waktu itu. Karena dengan nama lama saya waktu dahulu itu saya gampang sakit, Bu. Sebulan itu pasti saya sakit kok. Entah demam, entah batuk, entah pilek gitu waktu itu. Nah, waktu itu saya terapi, saya bebasin. Waktu itu malah saya lebih sehat dulu. Bahkan di tahun, saya ingat banget ini, 2019, waktu zaman COVID-COVID itu, istri saya sampai bilang gini, kamu kok setahun nggak pernah sakit? Sampai istri saya bilang gitu. Jadi saya full, Bu. Setahun tuh nggak pernah sakit. Flu pun nggak pernah. Jadi 1 tahun full gitu. Sampai akhirnya Desember waktu dibilangin sama istri saya sadar gitu kan. Wih, ya benar juga nggak pernah sakit ya. Yaudah sakit dah. Boleh percaya boleh nggak ya. 2020 bulan Januari saya sakit atas permintaan saya sendiri. Saya sakit 2000, saya masih ingat itu karena itu sangat menjadi memori yang sangat menarik gitu. 2020 saya sakit di bulan Januari. Sakitnya cuma 3 hari. Setelah itu saya bilang, ya udah terima kasih saya sakit saya mau sembuh. Ada yang 3 hari saya sembuh itu tanpa obat sama sekali tuh. Jadi kalau dibilang cukup unik, ya kalau bagi orang awam sih unik, tapi kalau bagi yang sudah paham energi ya itu normal sih sebetulnya. Anak-anak saya Bu Emma ya, anak-anak saya itu minta apapun itu hitungan hari Bu, bukan hitungan bulan. Contoh misalnya dia, Pi pingin makan udang gitu. Tiba-tiba besoknya ada yang ngirimin udang. Nggak tahu siapa. Ada, pokoknya ada yang ngirimin gitu. Pi pingin makan di sini. Tiba-tiba ada yang ngajakin ke sini. Anak saya tuh udah levelnya udah berbeda dengan saya. Karena dia dari kecil kan namanya bagus. Jadi dia tuh udah. Anak saya tuh Bu bertanding. Teman-teman bisa bayangin ya. Anak saya tuh bisa bertanding langsung final, nggak ikut penyisihan. Itu aneh banget. Jadi tiba-tiba dia final aja gitu. Final mainnya sekali doang juara gitu. Gitu-gitu. Mereka itu saya ajarin dari kecil untuk law of traction kan. Kalau namanya bagus pakai law of traction kencang banget. Jadi mau ini mau itu tinggal udah. Saya cuma bilang ini sama anak-anak saya. Udah kamu nggak usah mikir aneh-aneh. Kamu pingin apa? Udah itu sebutin sebelum tidur. Saya bilang gitu. Dan cepat banget dapatnya. Nah, kenapa saya bisa ajarkan itu? Karena mereka udah punya identitas yang bagus. Itu. Jadi ya itulah kalau kalau saya ceritain kesaksian tentang anak-anak banyak banget. Itu ya, Bu Emma. Keren, keren. Pak, satu lagi ya. Ini beneran satu lagi. Siap, boleh. Anak saya kebetulan hari ini kan dia ikut Zoom. Nah, dia tuh kan nggak paham energi sama sekali. Dia tuh nggak pernah belajar soal energi. Nah, apakah Betul. itu bisa bekerja lebih cepat dari kita yang udah paham energi seperti Coach Charles sama yang sama sekali belum kenal soal belum tahu Ya, ya, saya paham. Saya paham pertanyaannya. Gini, saya tanya buat buat Bu Emma juga atau misalnya anaknya hadir di Zoom ini. Kalau misalnya ibu tidak percaya api itu panas, kalau saya kasih api ke tangannya, kira-kira kebakar atau enggak? kebakar, Pak. Ya udah, Oke. energi itu tidak butuh kepercayaan, Bu. Energi tidak butuh kepercayaan. Energi itu kepercayaan diperlukan agar kita tidak tersesat.
Jadi gini, kalau misalnya energinya eh, tidak bergerak, misalnya tadi saya bilang tadi, kalau ibu yakin kalau panas, api itu panas, maka ibu tidak perlu menyerahkan tangan untuk saya bakar gitu. Nggak apa Pak, saya percaya api itu panas, selesai. Tapi bagi orang yang nggak percaya energi itu bekerja, maka dia harus mencoba dulu gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman di Zoom ini nggak percaya energi itu ada, nggak masalah. Nggak masalah. Berarti harus buktikan dulu dong. Buktikanlah identitas yang Anda milikin itu sebagai pembuktian pertama kali. Silakan dibaca lagi identitasnya dan renungkanlah apakah ini sudah terjadi di kehidupan Anda atau belum. Itu kalau belum ya tinggal tunggu aja. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu nih energi yang mana dulu yang bekerja, identitas mana. Ya, kalau seandainya identitas bunuh dirinya bekerja duluan ya selesai. Atau identitas kecelakaannya bekerja duluan ya selesai gitu. Nah, masalahnya di situ aja. Kita nggak mau ambil risiko. Saya bukan tipe risiko, apa pengambil risiko gitu. Begitu saya lihat nama anak saya yang dulu, misalnya gitu, saya atau ada kematian bunuh diri, ada kematian kecelakaan muncul 3 kali, saya nggak mau ngambil risiko. Nah, itu terjadi dulu. Saya rubah dulu aja gitu karena ngapain? Karena kan saya udah meneliti ini eh, dari 2016, bukan, dari 2006 bahkan saya meneliti bahwa nama itu betulan nggak nih berefek gitu kan. Sampai saya eh, saking apa ya, saking tidak percayanya itu sampai saya habiskan cukup banyak dana untuk riset, mencari nama orang-orang yang dengan kelahiran sama persis, dengan nama persis, yang akhir kehidupannya sama persis gitu. Itu cukup menghabiskan eh, dana waktu itu gitu. Dan akhirnya di situ saya menemukan bahwa oh ya, memang memang betul gitu. Ternyata memang ada di dunia ini orang yang dengan nama sama, dengan kelahiran sama, dan berakhir sama itu ada gitu. Dan itu yang membuat saya merinding gitu sebetulnya. Wah, ternyata sampai sekian ya kehebatannya gitu. Dan saya buktikan juga di mama saya waktu itu. Mama saya waktu saya cek namanya beliau dan kelahirannya itu sampai saya menemukan kapan beliau meninggal waktu itu. Dan saya tidak bagikan itu ke kakak-kakak saya dan setelah beliau meninggal baru saya kasih tahu. Ini hitungan dari mama dan ini tahun mama meninggal. Dan memang betul. Jadi mama saya meninggal di tahun itu. Padahal saya tidak share itu ke orang, maksudnya saya tidak share itu ke kakak saya. Setelah mama saya meninggal baru saya share. Dan jawaban kakak saya apa? Loh, ngapain kamu nggak kasih tahu dari dulu gitu? Loh, kalau saya kasih tahu kan jadi sugesti ya saya bilang. Saya ingin membuktikan bahwa ini memang betul tanpa sugesti gitu. Bahwa ini energi bukan sugesti. Kalau sugesti itu kan pasti dikasih tahu dulu gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Em. Jadi panjang nanti zoomnya. Oke, Terima kasih Pak Jendra, sangat jelas sih. Ya, kita tinggal 1 menit soalnya ini. terima kasih. Eh, Mbak Emma, ditunggu namanya jadi ya. Oke, siap. Ya, nanti aku WhatsApp. Pak Jendra ada 2 pertanyaan. Apa sudah habis waktunya kita Boleh dah, selesai? boleh. Kalau 2 pertanyaan oke lah kita jawab lah nggak apa. Oh, Lewat boleh, dikit ya boleh. nggak apa ya. Bu Latifah dulu, Bu Latifah silakan, Bu Latifah. Silakan, Bu. Di unmute dulu, Bu. Mic-nya. Mic-nya, Bu. Ini, oke. Ya, udah Ya, kedengeran. terima Silakan, Bu. kasih Pak Jendra. Saya mau menanyakan, ini kan HCN Mhm. merubah nama ya. Tapi saya juga sudah tahu ada ilmu yang merubah tanda tangan gitu. Jadi perbedaannya apa? Efektif mana dengan merubah nama dengan merubah tanda tangan? Terus yang kedua, Begini. apakah nanti kalau saya merubah nama saya, apakah saya juga harus merubah tanda tangan saya? Itu saya, Pak. Oke, Oke, Bu Latifah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau Ibu tanya apakah ilmu nama
itu berbeda dengan ilmu tanda tangan? Jawabnya berbeda. Jadi gini, tanda tangan itu kita yang buat, betul. Kita yang bikin kan. Kita maunya seperti apa itu kita yang bikin. Nah, kalau nama itu juga kita yang bikin. Masalahnya gini, kalau di nama itu lebih kompleks daripada tanda tangan. Nah, karena nama itu sebetulnya menentukan bagaimana kita bergerak, seperti yang saya udah ceritakan di slide. Nah, kalau ada lagi sidik apa eh, gini ya, garis Titik tangan, jari. Ya, garis garis tangan, sidik tangan. jari, Ya. retina itu juga ada. Nah, itu semua adalah manifestasi dari identitas. Jadi pergerakan dari identitas. Jadi gini, kalau secara simpelnya adalah nama itu bosnya, tanda tangan itu anak buahnya gitu. Itu gampangnya. Jadi kalau ibu mau main sama anak buah atau main sama bos, gitu aja pertanyaannya. Kalau Hmm, ibu mau main sama bos, main di nama. Tapi kalau mau main sama anak buah, main di tanda tangan, main di di sidik jari, garis tangan di juga. garis tangan, main di retina, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti saya ganti nama, tanda tangan bisa nggak perlu dirubah Nggak perlu, atau perlu dirubah? nggak perlu juga Nggak nggak perlu apa-apa, dirubah. nggak perlu juga. Oh, begitu. Karena ibu sudah deal-dealan sama bosnya, anak buah lupain aja gitu. Nah, Bapak. Kemarin kan saya lumayan bagus untuk nama ya. Betul. eh di 90 apa. Tapi begitu saya kasih tanggal lahir, Yang lahir, nggak itu sinkron. tanggal lahirnya eh, banyak tuh identitas yang kurang bagus gitu. Betul, Sampai dia nggak sinkron. semua yang yang serem-serem adalah di situ gitu. Betul. Itu jadi gini, Bu. Jadi ibu punya energi yang tinggi dan itu mempercepat itu terjadi gitu jadinya. Jadi energi nama yang tinggi mempercepat kejadian Yang yang tidak buruk-buruk sinkron itu, yang yang tidak tidak sinkron sinkron itu dari bisa kelahiran terjadi. dan nama. Betul. Oh, kan di tanggal lahir itu begitu saya kasih tahu Pak Prabu tanggal hari saya, Bapak Ah, baca lagi banyak sekali ya, ya. Muncul baru. kejadian-kejadian yang nantinya boleh dibilang Betul. terjadi. Tapi memang pada saat saya usia 57, sekarang kan saya Hmm. 65. Itu Hmm. punya keinginan bundir tuh tinggi sekali. Ya, berarti Hampir itu hasil dari hampir hampir mau terlaksana gitu ya. Gitu. Nah, Tapi untungnya Ibu akhirnya ketemu HCN, Bu. ketemunya sekarang HCN-nya Ya itu. di tahun 64 kemarin kan. Sekarang udah Nah, 65 gitu. Jadi berapa bulan yang lalu saya ketemu HCN melalui betul. Pak Prabu gitu. Jadi alhamdulillahnya. Makanya saya mau mengusahakan gitu kan. Cari dana, Siap. tapi sampai sekarang belum ketemu gitu kan. Untuk merubah nama saya. Dan Ya, nggak anak-anak apa-apa. saya juga kemarin dibacakan juga sama Pak Jendra. Ya lumayan hampir-hampir sama lah. Suami, anak-anak saya eh, banyak juga ini. Kemarin yang apa? Anak saya yang di Korea itu apa gara-gara nama atau apa ya? Dia pindah lokasi kerja dari Daegu ke lumayan jauh 8 jam perjalanan dia naik taksi. Taksinya itu Hmm. senabrak-nabraknya tiang listrik. Tapi dia di Oh. belakang. Dia memar-memar aja untungnya di perut ya. Tapi yang depan Hmm. tuh hancur. Dalam hati, bah ingat Pak Jendra, ini namanya barangkali ini. Tapi Iya, iya. alhamdulillah selamat gitu kan. Mana jauh Nah, saya di sini dia di Korea. Kan kepikiran ya. Kita mau bantu betul. gimana nggak bisa. Tapi alhamdulillah begitu kan kalau di sana cepat ya penanganannya. Langsung masuk rumah sakit, langsung asuransi bekerja, langsung ditangani. Alhamdulillah nggak terjadi yang Ya. dikhawatirkan. Cuma memar-memar aja alhamdulillah. Dalam hati wah harus cepat ini ganti nama. Ya, itu Betul, berarti betul. itu kejadian yang memang sudah ini kepancing ya, timbul gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Jadi identitas itu akan selalu keluar, terutama yang bercetak tebal, itu pasti keluar, Bu. Karena itu Iya, gongnya, itu iya, rajanya. iya. Nah, jadi, nah masalahnya kan kita nggak tak, maksudnya gini.
Saya tidak kasih tahu waktunya kapan terjadi karena takutnya saya jadi sakti banget gitu kan. Jadi Oh iya. saya tutup itu biar nggak nanti nakut-nakutin gitu kan. Ntar saya bilang takut-takutin gitu. Padahal sebenarnya bisa dibaca juga kapan itu terjadi. Itu bisa, Bu. Cuma itu tidak saya share untuk agar buat teman-teman tidak terlalu Supaya berpikir nggak bahwa khawatir tiap "Mm-mm, harinya. betul. Iya, Padahal sebenarnya kalau dibaca lebih detail keluar nanti keluar gitu. nanti ya. Keluar kan. Nanti Pak Ya, kalau seandainya, nggak usah dipikirin kayak gini. Kayak kita naik motor, Bu, kita naik mobil, iya, kita kan nggak usah mikirin bagaimana mesin itu bekerja, bagaimana roda itu berputar, nggak usah. Yang penting kita bisa jalanin mobilnya udah cukup gitu. Nah, oh, sama seperti kehidupan ini, kita nggak usah mikir gimana sih itu hidup itu. Yang penting kamu punya nama bagus, ya udah nikmatin aja. Itu sama seperti nikmatin anak-anak aja. saya. Pasti jalannya Mereka udah punya, nanti akan baik gitu betul, ya, akan betul, bagus gitu betul, ya. betul, Nanti betul, Pak Pak. kalau misalnya saya merubah nama, kapan saya mati itu ketahuan gak sih Pak? Justru ibu harus lebih cepat lagi berubah nama karena kan ke Uber umur, Bu. Iya, udah 65 Betul. gitu. Nama Jadi ibu ini harus lebih 100%, cepat. Pak. 100% Oh, MC 100%. 9. 100% MC Oh, 9. iya, iya, iya. Kok saya 100%? 100%. Ibu Nah, Latifah. MC 9. Oh, Tapi iya, iya. sayangnya MC-nya 9. MC 9 itu cukup berbahaya. Iya, cukup berbahaya. saya no comment lah kalau itu ya. Iyalah. Karena ini Zoom soalnya. Ya udah nanti di Iya, private Jadi aja, Bu. oke, 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 oke. itu Ya, itu no comment, Bu. ya, Saya di sini. terima kasih. Saya sih Ya, harapan saya sih umur panjang, sehat, tetap Ya, bisa beraktivitas dan banyak uang gitu, Pak. amin. siap. Amin. Itu harapan saya. Amin, amin, amin. Bisa jalan-jalan nengokin anak-anak yang ada Ah, di jauh-jauh gitu. Ya, bisa, Bu. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Ya, Bu. Betul, Bu. amin, amin. Ya, terima kasih Pak Jendra, Pak Prabu. Siap, Terima sama-sama, Bu. kasih. Terakhir, Pak. Dari Pak Aris ya, Pak. Silakan, Pak Aris. Oke. Ya, selamat malam, Mas. Saya mau tanya tadi kalau untuk kan ada mana dulu yang mau diperbaiki, yang kan ada yang rezeki atau apakah itu masing-masing harus diganti nama lagi apa gimana, atau satu kali nama dan satu kali ganti nama terus eh, itu akan diberesin semua gitu. Nah, itu Ya, satu. Pak Aris. Energi saya tuh 56 kalau nggak salah ya, 56% Hmm. gitu. Kayak Oke, gitu, itu Mas. aja. Ya. Oke, Pak Aris. Jadi yang Pak Aris tanya itu maksudnya gini, pada saat Bapak berubah nama itu semuanya diberesin sebetulnya. Semuanya diberesin. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu yang mana didahulukan gitu oleh tubuh kita. Nah, makanya saya bilang tadi dengan adanya lagu, kita mendahulukan apa yang kita mau gitu. Makanya waktu saya bikin lagu itu kan itu lagu terapi. Jadi mau yang rezekinya, kesehatannya, hubungannya, karirnya atau apapun itu bisa kita dahulukan. Jadi itu kayak perintah buat tubuh kita untuk dahulukan yang ini dulu gitu. Nah, gitu contohnya. Tapi secara global, semua aspek kehidupan Bapak akan dibereskan dengan nama baru. Jadi kayak diagramnya itu semuanya sama gitu. Ya, jadi bukan yang ini tinggi, yang ini rendah itu enggak. Jadi sama semua, stabil, bagus gitu. Jadi kayak satu lingkaran sempurna gitu. Nah, cuma masalahnya kan kita nggak tahu nih mana tubuh kan. Nah, jadi dengan lagu itu kita dahulukan ini, kita dahulukan itu gitu. Jadi kita kasih direct apa message gitu, perintah khusus buat tubuh kita. Wih, kamu lupain itu dulu, ini dulu gitu. Gitu, Pak Aris. Bukan harus rubah nama lagi, beda lagi, enggak. Itu udah satu paket kok. Itu ya. Jadi nanti satu nama yang dibuat Pak Jendra sebenarnya sudah seimbang semua aspek ya, Nah, Pak sudah sih. Jendra ya. Betul, betul, betul. Sudah seimbang semua aspek. Jadi kita tinggal terima jadi aja, Pak Aris. Nah, betul. Tuh, jadi Pak Jendra sudah seimbangkan semua aspek kesehatan, Dan keuangan. itu juga udah sesuai dengan kelahiran teman-teman semua. Oke. Karena gini, jadi setiap kelahiran itu bawa nama sebetulnya, bawa huruf di depannya. Nah, ACN itu sudah buat nama sesuai dengan itu gitu. Jadi nggak usah mikirin kan ada nih, saya lahir tanggal sekian itu namanya apa. Sebenarnya setiap orang itu bawa huruf
Setiap kelahiran itu bawa huruf. Nah, HCN itu udah kasih kasih itu di setiap nama yang dibuat. Jadi udah sesuai dengan huruf itu. Makanya kemarin kayak Bro Prabu nanya itu nggak bisa nggak dipakai yang ini. Orang ini di kelahirannya nggak ada gitu. Yang kemarin kasus yang itu yang Bro nanya nama marga itu kan ini nggak bisa dipakai kan nggak bisa. Oh, Emang yang di depannya S itu ya, Om ya? depannya S ini nggak bisa dipakai Nggak di bisa kelahiran ini. dipakai. Emang nggak bisa. Jadi nggak ada celah untuk memasukkan huruf S sebagai nama depan ini di sini itu nggak ada. Sepaksa saya buang dong. Pada saya paksain nanti merusak strukturnya Iya. gitu. Jadi kasusnya Ini udah. kemarin ada marga, sorry, dari suku Batak kan suka ada marga ya. Terus Mm-mm. orangnya request kalau bisa jangan dihilangin. Terus saya bilang, Pak Jendra, ini ada request. Terus Pak Jendra bilang, ya nggak bisa ya Om ya. Kalau dipaksain malah Iya nggak bisa, nggak bisa. Kalau rusak nggak bisa nanti kombinasi rusak, namanya ya. rusak kombinasi nama. Iya, gitu. Oke, begitu Pak Aris sudah Ya, terjawab. oke ya. Sudah lebih 12 menit kita nih. Siap, terima kasih Pak Jendra. Wah, sekarang 2112 Pak. Jadi pas sekali Wah, 2112. Pas, Ini di sini angka dua bagus dua bukan dua tuh? satu, 2212 di sini. partisipannya 22. Aduh, 2122. 2112 angka bagus. Iya betul betul. Terima kasih Pak Jendra untuk malam Oke, hari ini. Semoga jadi berkat untuk kita semua. Nanti kalau yang mau tanya-tanya WhatsApp saya aja ya seperti biasa. oke. Terima kasih. Selamat malam. Saya end meeting ya. Malam semuanya. Terima kasih. Ya, terima